Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Devi Fitriani dengan NIM 2023-3018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai tentang retribusi dengan perizinan tertentu pada mata kuliah manajemen retribusi daerah dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Halkadri Fitra. Lanjut untuk slide-nya. Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu ada 3, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu itu ada 5, yaitu yang pertama retribusi izin mendirikan bangunan, yang kedua retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, ketiga retribusi izin gangguan, yang keempat retribusi izin trayek, yang kelima retribusi izin usaha perikanan. Yang pertama di sini yang akan kita bahas yaitu adalah retribusi izin mendirikan bangunan. Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang. Dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan KDB dan koefisien luas bangunan atau KLB, koefisien ketinggian bangunan KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Ini merupakan bentuk dari izin mendirikan bangunan. Dan subjek retribusi dan wajib retribusi izin mendirikan bangunan adalah subjek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah. Wajib retribusi adalah subjek retribusi yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan membayar retribusi atas penerimaan pelayanan izin yang diberikan. Ini merupakan contoh perda tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Di sini terdapat tarifnya. Untuk struktur tarif itu struktur perhitungan retribusi izin mendirikan bangunan dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 5 untuk objek bangunan gedung adalah luas bangunan luas dikalikan dengan indeks terintegrasi, dikalikan dengan indeks jenis kegiatan, dikalikan dengan tarif atau harga satuan retribusi bangunan gedung HSBG, atau dengan rumus RPP sama dengan L dikali LT, dikali LJK, dikali HSBG. Struktur sebagaimana perhitungan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 5 untuk objek prasarana bangunan gedung adalah volume besaran dari masing-masing prasarana bangunan. Dikalikan dengan indeks jenis kegiatan, dikalikan dengan tarif atau harga satuan retribusi prasarana. Bangunan gedung HSPBG dengan rumus RPP sama dengan F dikali LJK, dikalikan dengan HSPBG. Yang ketiga itu ada luas bangunan gedung yang dijadikan dasar perhitungan retribusi adalah luas ruang yang dihitung dari garis sumbu, dinding pembatas ruang, terluar atau kolom struktur.
Luas prasarana bangunan gedung yang dijadikan dasar perhitungan retribusi adalah luas bagian bangunan gedung selain pada ayat 3 di atas. Kelima adalah luas bagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 4 antara lain berupa. Yang pertama luas teras, balkon dan selasar luar bangunan. Gedung dihitung dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya. B. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola yang berkolom dihitung dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbu lainnya. C. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola tanpa kolom dihitung dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap rekonstruksi tersebut. D. Kolam renang, kolam pengolah air. E. Perkerasan termasuk pelataran peti kemas pondasi mesin. F. Gardu listrik. G. Lapangan terbuka dengan perkerasan. H. Pos jaga, gardu, shelter. Dan terakhir itu ruangan dengan atap tanpa dinding, masih seperti gazebo dan sebagainya. Yang keenam, volume prasarana bangunan gedung yang dijadikan dasar perhitungan retribusi adalah isi dari prasarana atau jumlah unit antara lain berupa gapura, menara telekomunikasi, instruksi reklame, tangki penyimpanan dari menara penyimpanan air, tangki penyimpanan, dan monumen dalam persil perkarangan antara lain tugu air mancur, patung, dan sejenisnya. Yang tidak termasuk objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah memberikan izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah. 2 itu retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. Objek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan memonitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah daerah. Ini merupakan contoh peraturan daerah tentang retribusi izin tempat penjualan minuman, yaitu adalah Perda Kota Palangkaraya nomor 13 tahun 2013 tentang retribusi izin penjualan minuman beralkohol. Pada bab 7 penggolongan minuman beralkohol pada pasal 10 ada 3, yaitu golongan A yaitu beralkohol dengan kadar etanol atau C2H5OH 1% sampai dengan 5%. Yang kedua golongan B yaitu beralkohol dengan kadar etanol C2H5OH adalah di atas 5% hingga 20%. Yang ketiga ada golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol C2HOH di atas 20% hingga 55%. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol. Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pada hotel berbintang 3, 4, dan 5, pada golongan A-nya itu dikenakan tarif 10 juta rupiah, untuk golongan B-nya 20 juta, untuk golongan AB-nya 25 juta, dan golongan A, B, C-nya adalah 30 juta. Dan untuk restoran itu untuk golongan A-nya 5 juta, golongan B-nya 9 juta, AB-nya 12 juta, dan ABC-nya 20 juta. Untuk bar, kafe, dan pub itu sama, yaitu pada golongan A 7 juta, pada B itu ada 8 juta dan 7 juta, untuk AB-nya dikenakan 10 juta, dan ABC-nya dikenakan kisaran 18 juta hingga 20 juta. Di sini tempatnya itu ada klub malam, diskotik, tempat lokalisasi, toko dengan tanda khusus.
Bisa rekan-rekan lihat untuk tarifnya pada golongan A, B, AB, dan ABC. Yang ketiga itu ada retribusi izin gangguan. Objek retribusi izin gangguan di sini adalah pemberian izin tempat, usaha kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk objek retribusi adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ini merupakan contoh dari pelayanan izin gangguan. Subjek izin gangguan adalah setiap pribadi, orang, atau badan yang mendirikan atau mengubah, menambah, atau memperluas tempat kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan masyarakat atau lingkungan. Dan ini adalah contoh Perda tentang izin gangguan pada bab 4 pada Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 6 tahun 2012 tentang izin gangguan. Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. Yang kedua adalah gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air, tanah, sungai, laut, udara, dan gangguan yang bersumber dari getaran atau kebisingan. Yang ketiga, gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral atau ketertiban umum. Yang keempat, gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha. Yang keempat itu retribusi izin trayek. Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Ini sebagai ilustrasinya, dan nama objek dan subjek retribusi. Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pemberi izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek dalam wilayah daerah. Yang kedua itu ada objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Yang kedua, pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu terdiri dari izin angkutan dalam trayek, izin angkutan tidak dalam trayek, dan subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah. Bab keempat, tentang Perda tentang izin trayek ini pada Kabupaten Pasuruan nomor 17 tahun 2012, yakni tingkat penggunaan jasa pelayanan izin trayek diukur berdasarkan jumlah izin dan jenis angkutan umum. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek. Yang kedua itu biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Dan ini sebagai struktur dan besarnya tarif retribusi pada Perda Pasuruan nomor 17 tahun 2012,
Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek angkutan dalam trayek ditetapkan sebagai jenis kendaraannya itu ada mobil penumpang dengan kapasitas tempat duduknya 1 hingga 8 tempat duduk, dan tarif atau per tahunnya itu 60.000. Dan untuk mobil bus yang 9 hingga 15 tempat duduk itu tarif per tahunnya 90.000, dan yang 16 hingga 28 tempat duduk itu dikenakan tarif 120.000, dan selanjutnya untuk 29 tempat duduk ke atas maksud saya itu dikenakan tarif per tahunnya itu 150.000. Yang terakhir itu ada retribusi izin usaha perikanan. Objek retribusi izin usaha perikanan adalah memberikan izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha, penangkapan, dan pembudidayaan ikan. Ini sebagai ilustrasi dari kegiatan perikanan tersebut. Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah daerah. Yang kedua, subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wajib retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Ini merupakan salah satu contoh perda retribusi izin usaha perikanan pada Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 13 tahun 2013 tentang retribusi izin usaha perikanan. Cara mengukur tingkat penggunaan jasanya itu pada pasal 6 tercantum tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur berdasarkan rumusan gross tonnage atau GT, kapal yang digunakan kapasitas produksi, tingkat teknologi, frekuensi, penerbitan izin, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah tertentu. Struktur dan besarnya tarif retribusi. Yang pertama, struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat usaha, jenis dan sifat usaha, serta jumlah izin. Yang kedua, struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, usaha perikanan tangkap. Yang pertama itu surat izin usaha perikanan atau SIUP dikenakan dengan tarif 150.000 per perusahaan atau perorangan. Yang kedua itu ada surat izin penangkapan ikan atau SIPI 100% dari dikalikan dengan produktivitas kapal dikali harga patokan ikan. C. Surat izin kapal pengangkutan ikan atau SIPI dikenakan tarif 50.000 per GT atau per tahun. Yang kedua itu ada usaha perikanan budidaya. Yang pertama itu surat izin usaha perikanan SIP. Yang pertama, luas areal pembudidayaan pembenihan 0,05 sampai dengan 0,75 HA dikenakan tarif 150.000 per orangan atau per perusahaan. Yang kedua, luas areal pembudidayaan kolam 0,05 hingga sampai dengan 2 HH dengan tarif 150.000 per perusahaan atau perorangan. 3. Luas areal pembudidayaan tambak 1 sampai dengan 5 hektar, yakni adalah 150.000 per perusahaan atau perorangan. Yang keempat, luas areal pembudidayaan laut 0,01 sampai dengan 0,06 HA dikenakan tarif 150.000 per orangan atau per perusahaan. 5. Luas areal pembudidayaan laut 0,02 sampai dengan 2 HH. Itu dikenakan tarif yakni adalah 150.000 per perusahaan atau perorangan. Yang B-nya surat izin kapal pengangkut ikan atau SIPI dikenakan 50.000 per GT atau per tahun.
Dan yang terakhir, pungutan hasil perikanan budidaya itu dikenakan tarif 1% harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan di lokasi pembudidayaan. Sekian presentasi saya pada pertemuan minggu 6 ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan teknis dan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.